Hai, balik lagi sama aku Olivera Yasibuan. Kali ini aku akan membahas tentang perdarahan saluran akut dan pankreatitis akut. Nah, di sini yang pertama itu aku akan membahas tentang pendarahan saluran cerna. Nah, pendarahan saluran cerna itu merupakan setiap perdarahan yang dari saluran cerna, yaitu dari mulut sampai dengan anus, yang dapat ditimbulkan sebagai hematemesis, malena, dan perdarahan rektal. Di sini hematemesis ini diartikan sebagai muntah darah dan biasanya disebabkan oleh penyakit saluran cerna bagian atas. Pada yang kedua itu ada malena. Malena di sini artinya keluarnya feses berwarna hitam perrektal atau dari rektal yang mengandung campuran darah. Biasanya malena ini disebabkan oleh perdarahan proksimal. Nah, di sini juga terdapat sekitar 3.000 kasus perawatan di rumah sakit setiap tahunnya akibat perdarahan saluran cerna. Saluran cerna akut di Amerika sekitar angka kematian 59% akibat perdarahan saluran cerna akut tersebut. Terus selama setengah abad ini, meskipun telah ada kemajuan diagnosis dan terapi untuk perdarahan saluran cerna ini, tetapi masih banyak yang mengalami tingkat kematiannya. Nah, di sini ada penyebab dari saluran cerna. Penyebab dari saluran cerna itu terbagi menjadi dua, yaitu pecahnya varises yang terjadi di esofagus dan non varises, misalnya tukak peptik, gastritis, erosif, tumor, atau penyebab pendarahan saluran cerna bagian atas disebabkan oleh pecahnya varises esofagus itu sendiri. Nah, selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang pankreatitis. Di sini pankreatitis itu merupakan suatu penyakit yang dapat digolongkan dengan penyakit serius dengan tingkat keparahan yang ringan yang bisa disembuhkan dengan sendirinya sampai dengan yang fatal dan tidak berespon kepada semua jenis pengobatan. Nah, di sini juga pankreatitis ini pankreatitis ini umumnya merupakan sebagai proses penghancuran diri oleh enzim eksokrin yang dihasilkan sendiri melalui autodigesti. Nah, di sini khususnya tripsin pada pankreas itu sendiri. Penyebab lain dari pankreas akut ini sendiri disebabkan oleh shock, anoreksia, hipotensi, atau juga gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, di sini pankreatitis akut ini bisa berakhir dengan kesembuhan total, tapi serangan berulang tanpa kerusakan yang permanen atau dapat berlanjut menjadi pankreatitis kronis. Nah, di sini pankreatitis ini juga berkembang secara cepat dan mendadak dan disertai dengan nyeri hebat abdomen dan epigastrik secara kontinu. Nah, di sini ada asuhan keperawatan perdarahan saluran cerna akut. Nah, yang pertama itu ada pengkajian. Di sini pengkajian itu meliputi yang pertama itu riwayat pasien. Di sini riwayat pasien dengan penggunaan tembakau memiliki resiko yang lebih besar untuk menderita ulkus duodenum. Di sini kondisi medis yang mendasari dapat dianggap sebagai penyebab utama pasien itu sendiri. Terus yang kedua itu pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan fisik itu seringkali tidak menunjukkan hal yang mencolok. Seperti tanda-tanda vital tetap dipantau ketat untuk mengkaji instabilitas hemodinamiknya. Massa yang terpalpasi kemungkinan itu merupakan neoplasma. Dari pemeriksaan rektum ada pengkajian yang penting untuk mengetahui adanya hematekesia dan malena, serta menyingkirkan kemungkinan untuk mengetahui adanya perdarahan akibat hemoroid yang kadang-kadang muncul sebagai hemoragi.
Nah, di sini ada diagnosa keperawatannya. Yang pertama itu diagnosa keperawatannya, yaitu diagnosa keperawatan pasien ini juga muncul pada pasien yang mengalami perdarahan saluran cerna ini meliputi resiko syok dan perdarahan. Di sini ada dua diagnosa, yaitu resiko syok dan resiko perdarahan. Nah, selanjutnya ada asuhan keperawatan pankreatitis akut. Nah, yang pertama itu meliputi pengkajian. Di sini pengkajiannya itu yang pertama itu riwayat kesehatan. Nah, di sini riwayat kesehatan itu memiliki manifestasi klinis, yaitu manifestasi klinisnya itu yang saat ini nyeri abdomen. Nyeri abdomen ini kita bisa kaji melalui lokasi, sifat, awitan, durasi, identifikasi faktor penyebabnya, kemungkinan peningkatan keparahan pankreatitis itu sendiri. Terus yang kedua itu pantau bising usus. Di sini pantau bising usus itu terjadi karena kembalinya bising usus mengindikasikan kembalinya peristaltis. Penguapan nasogastrik juga bisa dihentikan selama 24 sampai 48 jam setelahnya. Nah, di sini berikan cairan intravena atau TPN yang diresepkan oleh dokter. Nah, selanjutnya ada berikan perawatan oral dan nasal setiap 1 sampai 2 jam sekali. Terjadi karena puasa dan pengisapan nasogastrik akan meningkatkan risiko iritasi dan kerusakan membran mukosa pada pasien itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ketika asupan oral diperbolehkan untuk diberikan kembali, makanan dalam porsi kecil secara seiring. Setelah itu lakukan juga oral hygiene sebelum dan setelah makan pada pasien tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada diagnosa keperawatan untuk pasien yang mengalami pankreatitis akut. Nah, yang pertama itu ada resiko defiensi volume cairan, terus nyeri akut, terus yang ketiga itu ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, di sini ada juga intervensinya. Yang pertama itu intervensi dari resiko defiensi volume cairan. Di sini yang pertama itu kita akan mengkaji status kardiovaskuler setiap 4 jam sesuai indikasi yang diberikan. Yang pertama itu tanda-tanda vital, irama jantung, parameter hemodinamika yang termaksud tekanan vena sentral dan arteri pulmonal. Nah, selanjutnya nadi perifer, pengisian kembali perifer, warna, suhu, dan serta kelembapan turgo kulit. Nah, selanjutnya di sini kita bisa pantau fungsi fisik ginjal. Nah, dapat haluan, dan di sini juga kita harus dapatkan haluan urin per jam. Nah, laporan jika haluan urin per jam itu kurang dari 30 ml per jam, ini juga mengindikasikan penurunan perfusi ginjal itu sendiri atau gagal ginjal akut. Di sini komplikasi utama dari pankreatitis akut itu yaitu perubahan berat badan, merupakan indikator yang efektif terkait status volume cairan. Nah, yang ketiga itu pantau fungsi neurologis. Di sini termaksud status mental dari pasien, tingkat kesadaran pasien, dan perilaku yang dilakukan oleh pasien. Dan selanjutnya ini ada intervensi dari diagnosa nyeri akut. Yang pertama itu kita mengkaji menggunakan skala nyeri. Skala nyeri standar yang dikaji itu termaksud lokasi, radiasi, durasi, dan karakteristik dari nyeri itu sendiri. Di sini juga ada yang termaksud dengan takikardia dan dioporesis pada pasien itu sendiri. Yang kedua, pertahankan tira baring pada lingkungan yang tenang dan sepi. Setelah itu, anjurkan penggunaan teknik penata laksanaan nyeri non-farmakologis seperti meditasi dan imajinasi terbimbing dari seorang perawat itu sendiri. Terus yang kedua itu, bantu pasien untuk berada pada posisi yang nyaman seperti posisi miring dan lutut fleksi serta ketinggian kepala sekitar 45 derajat Celcius. Nah, di sini yang terakhir, ingatkan keluarga dan pengunjung pasien untuk tidak membawa makanan ke dalam ruangan pasien itu sendiri, karena itu akan menjadi efek komplikasi dari pasien itu sendiri. Terus yang ketiga,
di sini ada intervensi ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang pertama itu kita bisa memantau nilai laboratorium seperti albumin serum, transfer serum, terus hemoglobin dan hematokrit. Nah, yang kedua, pantau dan timbang juga berat badan pasien setiap harinya dengan berselang sekitar 6 sampai 8 jam per hari. Di sini yang terakhir itu ada pantau pertahanan bagan feses seperti cacat yang seperti catatan frekuensi, warna dan konsistensi feses itu sendiri. Nah, demikian itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Bye bye.